Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dido Aryo Janata dari kelas sesi 4708. Di sini saya ingin membuat video mengenai penjelasan sprint planning dari kelompok A, yaitu kelompok saya. Di sini kita pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih yang dipakai oleh tim saya untuk melakukan dashboard monitoring pada tugas ini. Nah, kita memakainya itu adalah Jira. Di Jira ini banyak juga fiturnya, yaitu adalah seperti contohnya seperti ini. Ini terdapat fitur list. Jadi di sini itu adalah sekumpulan kita dapat menambahkan banyak tugas atau task yang akan dikerjakan oleh masing-masing orang. Di sini terlihat seperti kayak pada bagian punya saya di jadwal operasional nih. Di bagian tugas ini atau task ini itu dikerjakan oleh siapa? Oleh saya di Doa Janata dan di report atau dikoreksi oleh Morzeta Joana. Kemudian oke, kemudian di sini terdapat status. Nah, di status ini itu dapat kita lihat juga nanti di bagian board. Mungkin saya jelaskan ini untuk bagian status mungkin akhir-akhiran saja ya. Kemudian ada resolution. Resolution ini juga bisa dilihat dari sini. Jika kita rubah seperti ini akan menjadi unresolved. Jika kita rubah ke down dan akan berubah jadi down. Ini berarti adalah saat kita ganti seperti ini, kita dapat melihat apakah ini itu tugasnya udah diselesaikan apa belum, seperti itu. Untuk pembuatan dari sprint planning yang ini pada bagian saya waktu ini itu adalah di tanggal 14 April lalu dan update terakhirnya adalah 26 Juni bulan ini. Ah, oh maaf, bukan. Ini tadi saya sempat mengganti ini. Jadi ini kemarin diselesaikan pada waktu sprint 2. Nah, untuk pembagian sprint itu bisa kita lihat pada bagian backlog sini. Nah, di backlog sini sudah terdapat yaitu adalah sprint-sprintnya. Kita bisa memonitoring, kita bisa membagi seperti itu contohnya. Sprint itu biasanya kan satu sprint itu bisa sampai seminggu atau 2 minggu. Jadi, setiap anggota itu bisa mengambil terserah mereka. Mereka mau mengambil setiap sprintnya itu adalah satu task atau satu work, atau bisa juga semuanya, atau juga bisa dua aja, seperti itu. Nah, untuk di sprint satu sini, itu dimulainya itu pada tanggal 14 April sampai 28 April kemarin. Untuk di bagian sprint satu, pada tas saya tidak ada dikarenakan saya sedang mengerjakan pada bagian laporan, pada bagian BPMN. Ini saya mengerjakan 4 BPMN, jadinya karena itu saya mendapatkan keringanan dari PM saya bisa mengerjakan tas saya itu bisa dijadikan satu oleh tas-tas yang lain. Seperti pada bagian di sprint kedua, karena saya mulainya pada tanggal 21 April. Saya baru memulai untuk sprintnya. Yang dimana itu sudah masuk di sprint kedua. Di sprint kedua, waktu itu saya mengerjakan yang pertama adalah riwayat poin pengguna. Yang seharusnya ini, riwayat poin pengguna ini saya lakukan saat sedang berjalannya sprint satu. Karena terkenal tadi, jadinya dipindahkan ke sprint kedua. Nah, di bagian ini tuh terdapat PBS saya yaitu adalah reward point pengguna. Terus ada PBS 11 yaitu adalah penukaran poin dengan reward internal. Dan juga di bagian PBI 12 yaitu adalah jadwal operasional bank sampah. Nah, di sini itu saya selesaikan semua itu pada sprint kedua. Dikarenakan banyak yang sudah
beberapa orang itu yang sudah melakukan sprint satu dan sedangkan saya belum. Jadi saya harus mengebut di pada tanggal 21 April sampai 3 Mei kemarin. Nah, di kelompok kita tuh terdapat 4 sprint. Kenapa terdapat 4 sprint? Dikarenakan setelah kita sudah menyelesaikan tugas kita, kita itu harus mereview satu per satu setiap fiturnya atau setiap task yang sudah dikerjakan oleh setiap anggotanya. Contohnya seperti ini. Pada sprint 3 kemarin ada terdapat revisi pada bagian jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Jadi akhirnya pada sprint 3 revisi ini dijalankan seperti itu. Jadi pada sprint 3 ada perbaikan tambahan di bagian jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Nah, di sini pada sprint 4 ini kenapa ada sprint 4 ini? Dikarenakan ternyata setelah kita berdiskusi kemarin, waktu akhir-akhir itu, ternyata kita membutuhkan fitur baru. Kita membutuhkan fitur baru yang dapat menambahkan seperti tidak ada apa ya namanya? Tidak ada yang agak dipaksakan atau aneh pada website kita. Jadi kita harus menambahkan fitur ini. Contohnya di bagian saya nih, ada riwayat transaksi dan reward. Di bagian ini, di bagian dashboard ini, setelah dipikir-pikir kembali itu ternyata tidak ada riwayat transaksi rewardnya. Hanya ditampilkan adalah riwayat poin yang berkurang. Nah, karena itu saya mengusulkan waktu itu adalah gimana kalau kita bikin s- eh, dashboard baru di dalam dashboard penukaran poin dan reward internal ini ditambahkan adalah riwayat transaksi rewardnya di dashboard tersendiri, tetapi tetap di dalam dashboard di bagian penukaran poin dan reward seperti itu. Nah, ini di board tadi. Di board itu terdapat ada beberapa ini seperti backlog, to do, in progress, dan in review, dan juga dan. Nah, pertama saat kita melakukan sprint itu terdapat di backlog ini adalah ini semua nih, ini semua adalah task atau worknya. Dan ini yang awalnya di sini saat kita mau melakukan atau mau mengerjakan nih, semua sprint satu udah mulai kita dapat pindahkan salah satu task yang mau kita kerjakan itu pada bagian to do. Nah, setelah bagian to do ini kita mau progresin atau kita mau kerjakan atau kita udah mengerjakan nih seperti itu kita bisa pindahkan ke bagian in progress. Jika sudah selesai untuk tasknya, kita langsung taruh pada bagian in review. Kenapa ditaruh pada in review tapi tidak langsung ke dan? Dikarenakan di in review ini PM akan melakukan sebuah review untuk melihat apakah sudah benar atau sudah sesuai gitu, sesuai dengan rencana awalnya. Seperti itu. Nah, setelah di review nanti, jika benar-benar sudah tidak ada revisi, akan dipindahkan oleh PM pada bagian dan. Seperti itu. Untuk PM juga kita bisa menggantinya di sini nih. Di bagian dan ini kita bisa lihat juga seperti pada bagian board, tapi ini lebih ke mungkin lebih secara gampangnya saja karena ini dashboard monitor itu sangat mudah untuk memakai Jira ini. Seperti itu. Oh ya, untuk tambahan juga, Jira itu juga bisa kita lakukan adalah memasang deadline. Nah, di sini itu terdapat juga nih due date. Ini dilakukan pada 14 April kemarin dan deadline-nya itu adalah 17 Mei ini. Contoh ini di bagian Juni ini, 14 Juni ini, kemudian due date-nya itu adalah 14 Juni, ini waktu dibuatnya, kemudian selesainya itu di 19 April, seperti itu. Nah, ini kenapa lewat untuk ini karena ternyata terdapat revisi yang
tidak diduga-duga seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sini untuk penjelasan mengenai sprint planning yang dilakukan oleh kelompok A kemarin. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.